Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvita Putri Rahmawati dan teman saya Sulistiawati. Kami mahasiswa Prodi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Al-Azhar dari semester 4. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Adia Sulaiman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal karya kami yang telah kami buat PowerPoint-nya, di mana dengan judul Analisis Kasus Korupsi di Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta peran mahasiswa dalam meminimalisir korupsi di Kementerian Sosial. Next. Yang pertama ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sulistiawati. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan pendahuluan, yaitu korupsi merupakan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, yang kedua, Indonesia sendiri pun telah memiliki banyak kasus tindak korupsi. Jumlah tindak pidana korupsi berdasarkan perkara tahun 2004 hingga 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tercatat telah menangani 1.194 kasus. Dan sejak 2004 hingga 2021 tercatat jenis perkara tindak pidana korupsi terbanyak adalah penyuapan, yaitu sebanyak 775 kasus. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman saya. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam penelitian ini, kami, penulis, mengambil sampel tentang penetapan dan penangkapan kasus korupsi Andi Sirajudin dan Setia Novanto. Untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang bersih, diperlukan sistem pendidikan anti korupsi, meliputi sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan, serta pemantauan korupsi dengan tujuan membangun generasi yang bersih dan anti korupsi. Sebagaimana diatur dalam upaya pemberantasan korupsi dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan atau upaya pencegahan seperti melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara. Selanjutnya ada menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Lalu ada melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi di semua jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, KPK berwenang untuk melakukan kerjasama bilateral atau multilateral untuk memberantas korupsi. Next. Penyebab korupsi di Indonesia. Penyebab korupsi di Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sulistiawati. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada penyebab korupsi di Indonesia, yaitu ada 6. Yang pertama, sistem penyelenggaraan yang keliru. Yang berarti sebagai negara yang baru merdeka atau negara yang baru berkembang, prioritas pembangunan harus ditempatkan pada sektor pendidikan. Namun selama dekade dari Orde Lama hingga Orde Baru dan hingga Orde Reformasi, pembangunan berpusat pada bidang ekonomi. Yang kedua yaitu kompensasi PNS yang rendah, yaitu karena prioritas pembangunan ekonomi sehingga secara fisik dan kultural melahirkan pola konsumsi
konsumerisme. Dan yang ketiga yaitu pejabat yang serakah. Artinya, gaya hidup konsumtif yang lahir dari sistem pembangunan seperti itu mendorong para pejabat menjadi kaya seketika. Dan yang keempat ada penegak hukum yang berisi tidak berhasil karena pejabat serakah dan PNS-nya KN karena gaji tidak mencukupi. Kelima yaitu hukuman yang ringan terhadap koruptor karena penegak hukum tidak bekerja di mana aparat penegak hukum dapat dibayar, maka hukuman bagi penyuap sangat ringan sehingga tidak membuat efek jerah. Dan yang terakhir yaitu budaya masyarakat yang kondusif KKM yang berisi di negara agraris seperti Indonesia, masyarakat cenderung berpihak pada keluarga. Mengenai penyebab atau alasan orang melakukan perilaku korupsi di Indonesia, banyak pendapat berbeda yang diberikan. Bersama dengan pengalaman untuk dapat membuat dugaan atau hipotesis tentang kurangnya upah atau pendapat PNS terkait dengan penggunaan yang meningkat. Latar belakang kebudayaan Indonesia yang merupakan sumber atau penyebab maraknya korupsi, manajemen yang kurang baik, dan kontrol kurang efektif dan efisien. Penyebab korupsi adalah modernisasi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, yaitu tentang peran mahasiswa. Peran mahasiswa dalam mengatasi dampak masif dari korupsi yang sedang berjalan. Di sini, mahasiswa harus berani bersuara untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di Kementerian Sosial. Sambil menunggu slide-nya, ini slide-nya ya. Adapun kita mahasiswa harus berani bersuara untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di Kementerian Sosial, seperti demo, protes, dan aksi lainnya. Adapun hasil survei kita melakukan survei kuesioner kepada beberapa mahasiswa di universitas di Jawa Barat. Ada mahasiswa yang memberi tanggapan yang berpendapat bahwa mahasiswa harus berani bersuara untuk mencegah terjadinya kasus korupsi di Kementerian Sosial seperti demo, protes, dan aksi lainnya. Adapun mahasiswa yang beranggapan kita sebagai mahasiswa mestinya harus memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan NKRI dari para rezim-rezim yang gila akan jabatan, harta, dan segala. Dan yang terakhir yang kita ambil yaitu kita sebagai mahasiswa wajib menyuarakan aksi-aksi bela negara supaya pihak yang berwenang bisa dengar aspirasi kita sebagai mahasiswa agar bisa menghukum para koruptor ini dengan hukuman yang bisa membuat mereka ini jera. Dan yang terakhir ada pula mahasiswa yang beranggapan sebanyak apapun mahasiswa bergerak dan sekeras apapun mahasiswa bersuara akan susah menumpas korupsi sampai ke akar karena mereka tahu akan mendapat hukuman ringan walaupun korupsi sebanyak apapun. Pada intinya, sebelum kita memberantas korupsi, kita harus menegakkan kepemimpinan di pemerintahan Indonesia. Jangan sampai ada kata tumpul ke atas dan tajam ke bawah dalam penggunaan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Untuk yang selanjutnya, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari jurnal kami yaitu korupsi adalah tindak pidana atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Dalam Kementerian Sosial pernah terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, yaitu Juliari Batubara, yang korupsi dana bansos COVID-19. Dalam upaya pencegahan kasus korupsi,
pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 13 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, peran serta mahasiswa sangat mempengaruhi dalam upaya pencegahan kasus korupsi ini dengan demonstrasi dan penerapan anti korupsi kepada para pelajar agar korupsi di Indonesia semakin berkurang bahkan tidak ada. Sekian pemaparan materi dari kami tentang analisis kasus korupsi di Kementerian Sosial Republik Indonesia serta peran mahasiswa dalam meminimalisir korupsi di Kementerian Sosial. Saya, Selvita Putri Rahmawati, dan teman saya, Sulistyorini. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.